لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Ratusan jamaah haji kloter pertama asal kota Tangerang, Banten, pemirsa, telah tiba di tanah air melalui asrama haji Grand El Hadj, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Dari 393 jemaah haji kloter pertama yang berangkat, ada 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya tengah menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Suasana haru mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji kloter pertama asal kota Tangerang, Banten di asrama haji Grand El Hadj, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah jemaah haji lansia terpaksa harus menggunakan kursi roda saat tiba di tanah air lantaran tak kuat untuk berjalan saat memasuki aula asrama tersebut. Berdasarkan data terakhir dari 393 jemaah haji pada kelompok terbang pertama Banten dan kloter 2 nasional ini, hanya 391 jemaah yang kembali ke tanah air, di mana 1 orang meninggal dunia atas nama Ismail Arnis, 59 tahun, dan 1 orang lainnya tengah menjalani perawatan di medis di Arab Saudi. Salah seorang jemaah haji Irawan mengaku sangat bahagia bisa kembali ke tanah air setelah 1 bulan lebih menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Irawan yang sudah berumur 72 tahun harus menunggu hingga belasan tahun untuk bisa berangkat haji. Ia pun merasa bersyukur bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara lengkap dan tanpa kendala. Saya itu walaupun udah tua, tetap semangat dan tua, perlu sehat, berjalan lancar dah. Saya kalah orang-orang muda kayak zaman. Kalau untuk rangkaian hajinya sendiri Pak, seperti apa Pak? Bagaimana? Untuk rangkaian haji yang lainnya mengikuti semua Pak? Berjalan lancar semua ke rombongan saya mah. Nggak ada ketinggalan, semua siap. Tapi jam 2 udah bangun kita kalau ada acara. Iya. Bapak sendiri di sana alhamdulillah sehat ya Pak? Waduh, selama bersyukur banget sama Allah saya. Tidak ada gangguan maupun berjalan lancar apa yang itu ketua bilangin. Bapak sudah menunggu berapa lama Pak untuk berangkat haji? Oh, 42 hari. Enggak, untuk menunggunya Pak, menunggunya selama 14 tahun dah tuh. 14 tahunan lah ya. 14 tahun dah. Sementara Wali Kota Tangerang Sakhrudin berharap ke depan asrama haji Grand El Hadj bisa memberikan sarana terbaik, tak hanya menerima keperpulangan jemaah haji, tetapi juga dapat menampung para jemaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sangat haru juga kita, terasa senang sekali kedatangan jemaah haji ya, pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya rangka bagaimana kemudahan dalam jemaah haji berkoordinasi pada Kemenang, kemudian sampai tahun bulan Selanjutnya, para jemaah akan dibawa ke Masjid Raya Al-Azam untuk bertemu dengan keluarga dan pulang ke rumah masing-masing. Selain mendapat penyambutan dan pengarahan dari pihak PPIH Debarkasi Surabaya, ratusan jemaah haji kloter pertama yang tiba di asrama haji juga harus melewati pemeriksaan alat thermal scanner untuk mengetahui suhu tubuh guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hasilnya ada 2 jemaah haji asal Tulungagung, Jawa Timur terpaksa dievakuasi menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena diduga kelelahan. 376 jemaah haji asal Tulungagung yang tiba di asrama haji Debarkasi Surabaya, Jawa Timur dikumpulkan di Gedung Musdalifah. Jemaah haji yang tiba juga harus melewati pemeriksaan alat thermal scanner untuk mengetahui suhu tubuh. Hal ini untuk deteksi dini jemaah yang tidak sakit atau membawa virus berbahaya seperti COVID-19 sepulang dari Tanah Suci. Hasilnya 2 jemaah haji asal Tulungagung, Jawa Timur terpaksa dievakuasi menggunakan ambulan untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kota Surabaya, Rosidi Roslan, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan 2 lapis baik dari Bandara Internasional Juanda maupun di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Sementara hasil dari pemeriksaan thermal scanner atau deteksi suhu tubuh, secara umum keseluruhan jenazah dinyatakan aman dan tidak ada tanda-tanda terjangkit virus berbahaya seperti COVID-19.
sampai saat ini informasinya sudah kita tangani dengan baik, kemudian jemaah hajinya sudah bisa dalam kondisi yang prima. Nah, habis ini nanti mungkin ada penyerahan nanti ke kabupaten atau kota nanti. Nah, kita menotifikasi, kita kasih tahu sama kabupaten kota untuk selalu memperhatikan jemaah haji yang kondisinya yang kurang gitu ya selama di kabupaten kota, dan kita harapkan nanti mungkin sekitar 2 minggu ya setelah ini supaya jemaah haji kalau merasa ada gangguan demam gitu ya, ada masalah flu, kemudian sakit kepala dan tenggorokannya ada permasalahan dan segala macamnya, nanti kita sarankan juga pihak puskesmas juga bisa. Namun saat pengarahan oleh tim PPIH Debarkasi Surabaya di Gedung Musdalifah, ada 2 jemaah haji yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan karena diduga mengalami kelelahan setelah 10 jam perjalanan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك